Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Sebelumnya sorry banget karena di part sebelumnya itu aneh tumbang ya lur. Jadi suaranya mungkin agak parau atau terdengar kurang enak karena bindeng. Ya, mohon dimaklumi. Nah, hari ini kembali kita akan lanjutkan kisah Tuan Muda Yun, di mana kemarin Yun Xiao kembali ke medan perang untuk mengambil sisa-sisa cangkang naga. Tapi di sana ternyata dia juga menemukan buaya astral yang sebelumnya menjadi bawahan Dijun. Karena Dijun diserap oleh Diye, maka buaya itu tak lagi bertuan. Dan karena itu Fang Yuan mengambilnya dan meletakkannya di dalam monumen dewa. Di akhir, setelah mendapatkan semua yang ia inginkan, Tuan Muda Yun pun lalu pergi menjauh, kira-kira 1000 mil dari medan perang dan mulai berkultivasi di dalam monumen dewa. Dan mari kita gas sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 49. Waktunya untuk berlatih lagi. Di dalam monumen dewa, Yun Xiao mengeluarkan kuali gunung sungai. Kuali itu membesar menjadi seukuran gunung. Lalu Yun Xiao mulai mengaktifkan segel di tangannya, yang mana kemudian berubah menjadi cahaya hijau dan masuk ke dalam kuali itu. Sedikit mengingat, kuali ini adalah kuali yang Yun Xiao gunakan untuk menangkap binatang iblis darah milik Dewa Darah ya. Jadi setelah binatang iblis darah itu dimasukkan ke dalam monumen dewa, Yun Xiao membuat kesepakatan dengan roh jahat, lalu kemudian mencoba menaklukkan binatang iblis darah itu. Dan di akhir setelah roh jahat mengambil kendali atas binatang iblis darah, Yun Xiao mengunci mereka berdua ke dalam kuali ini. Oke, setelah Yun Xiao memasukkan energinya ke dalam kuali itu, gelombang panas ekstrim menyambutnya. Lalu seketika berubah menjadi dingin yang menusuk. Dua kekuatan ekstrim saling berputar dan membentuk lingkaran. Dengan kehendaknya, Yun Xiao lalu membuka jalan. Kemudian tiba-tiba cahaya merah darah menyala. Dari sana binatang iblis darah muncul dan meraung, menebarkan aura haus darah. "Kenapa kau begitu marah?" kata Yun Xiao sambil tertawa kecil. Kemudian Yun Xiao menyeret keluar binatang iblis darah keluar dari dalam kuali. Nah, di situ binatang iblis darah meraung. Amarahnya yang lama terpendam kini meluap. Ki darah menutupi langit dan tubuhnya membesar serta agak transparan. Binatang iblis darah itu menyerang Yun Xiao, tapi Yun Xiao berubah menjadi kilat dan dapat menghindari serangan itu dengan mudah. Setelah itu, lebih dari 10 senjata tingkat mendalam berputar di sekeliling binatang iblis darah dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Mata Yun Xiao menyipit. Dia melihat ada 2 senjata tingkat 8 yang kemudian keluar dari tubuh iblis darah. Ki meluap-luap, mengalir melalui meridian iblis darah, lalu kemudian menuju ke matanya dan melesat keluar. 2 senjata itu adalah pedang dan golok tingkat 8. Keduanya meluncur lurus ke arah Yun Xiao. Kekuatan iblis darah sebenarnya tidaklah besar. Yang menakutkan sebenarnya adalah kemampuannya untuk mengeluarkan 100% kekuatan dari senjata tingkat mendalam ataupun tingkat tertinggi. Sesuatu yang bahkan seorang martial Sovragen pun tak mampu melakukannya dengan baik. Melihat serangan itu, Yun Xiao tentu tak diam saja. Dia melambaikan tangannya dan 2 buah cahaya pedang melesat menembus pedang serta golok yang menyerangnya. Keduanya hancur seketika. Bagaimanapun saat ini Yun Xiao adalah penguasa monumen dewa. Bahkan artefak tingkat 9 pun akan sulit untuk melukainya. Apalagi kalau artefak itu hanya berada di tingkat 8. Yun Xiao dapat menghancurkannya dengan mudah. Lagi pula dia berpikir bahwa senjata tingkat 8 itu tidak layak untuk dikumpulkan.
Maka tak ada keraguan sedikit pun, Yun Xiao langsung menghancurkannya. Melihat yang Yun Xiao lakukan, iblis darah terkejut. Dia tidak menyangka bahwa serangannya akan dipatahkan begitu mudah. Ia meraung, lalu melepaskan lebih dari selusin senjata tingkat 8 dan juga 9 sekaligus. Senjata-senjata itu berputar menyinari langit dan melesat menghujani Yun Xiao. Wajah Yun Xiao kini berubah menjadi serius. Senjata tingkat 8 bisa dia hancurkan, tetapi berbeda dengan senjata tingkat 9. Palu kuno itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kini kelima pedang bintang dingin langit utara milik Yun Xiao muncul, bagaikan pelangi yang kemudian membelah langit. Di bawah kendalinya, senjata-senjata tingkat 8 milik iblis darah hancur satu demi satu. Kini langit penuh dengan retakan. Binatang iblis darah meraung putus asa. Semua senjatanya musnah, termasuk spanduk raksasa Dewa Darah. Hanya palu kuno yang kini tersisa. Di atas palu kuno terdapat karakter kuno yang muncul. Lalu tekanan mulai bergemuruh dan menekan ruang di dalam monumen dewa. Yun Xiao mendengus. Aku sudah menunggu saat ini untuk menghabisimu. Tangannya lalu menari, menggerakkan teknik ilahi. Kekuatan monumen dewa pun bangkit menekan hukum petir dari palu kuno. Lautan petir yang hendak meledak kini justru menyusut. Aura palu kuno itu pun melemah dan tidak lagi berani bergemuruh. Sekarang, roh jahat, pisahkan ikatanmu dengannya, kata Yun Xiao memberikan perintah. Dan setelah teriakan itu, roh jahat yang berada di dalam tubuh iblis darah menyerbu kesadaran iblis darah. Ia berguling di udara, meraung kesakitan. Yun Xiao lalu mengendalikan palu kuno, khawatir kalau palu itu akan lepas kendali. Beberapa saat kemudian, tanda iblis darah mulai lenyap dari palu kuno. Melihat itu, Yun Xiao tertawa puas dan lalu menyimpannya. Kini ancaman terbesar dari iblis darah telah hilang. Dua artefak tingkat 9 dalam sekejap kini berada di tangan Yun Xiao. Lalu dengan tatapan tajam Yun Xiao berkata, "Sekarang keluarkan tanah bernapas itu." Telapak tangan raksasa muncul di udara, menampar tubuh iblis darah. Tulangnya pun hancur, darah berhamburan ke udara. Pada akhirnya, binatang iblis darah kini ketakutan. Dia berseru, "Berhenti, jangan bunuh aku." Yun Xiao menatap binatang itu dengan tatapan dingin. Yun Xiao tetap melepaskan sebuah serangan. Telapak tangan berukuran besar menghantam binatang iblis dan memaksanya untuk mengeluarkan tanah bernapas. Gumpalan tanah seukuran kepalan tangan kini melayang di udara, memancarkan cahaya kuning yang samar. Akhirnya aku dapatkan. Yun Xiao menghela nafas lega, lalu dia melambaikan tangannya, mengirim tanah bernapas itu ke wilayah bumi di dalam monumen dewa. Suara tumpul bergema seakan tanah itu menyambut energi yang baru saja datang. Roh jahat kembali muncul. Tubuhnya juga tampak meringkuk ketakutan. "Aku sudah menepati janjiku. Kau jangan ingkari janjimu," katanya pada Yun Xiao. Mendengar itu Yun Xiao pun tersenyum. "Tenang saja, aku belum punya tubuh untukmu saat ini. Tetapi kalau kau mau menunggu, aku akan memberikannya padamu. Sekarang karena tugasmu selesai, aku akan memberimu pilihan. Kau boleh pergi, atau kau akan tinggal di sini sampai aku mendapatkan tubuh untukmu. Ini akan menjadi pilihanmu sendiri. Tentukan." Roh jahat terdiam. Dia tahu bahwa kalau dia pergi dari monumen dewa, dia akan kesulitan untuk menemukan tubuh lain yang cocok untuk dirinya.
tetapi tinggal juga memiliki resiko. Roh jahat terus berpikir sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan dengan berat hati. Baiklah, aku akan tinggal. Tapi suatu hari ketika kau mencapai puncak, jangan khianati aku. Yun Xiao tertawa. Jangan khawatir. Kalau kau mau membantuku, aku pasti akan memberimu imbalan. Roh jahat mengerutkan kening. Dia menegaskan, aku tinggal di sini untuk menunggu tubuhku, bukan untuk bekerja denganmu. Jadi jangan paksa aku ke depannya. Yun Xiao kembali tersenyum. Tenang saja. Kalau memang aku butuh bantuanmu, aku pasti memberikan harga yang pantas untukmu. Tidak perlu sekhawatir itu. Mendengar ini, roh jahat hanya bisa terdiam tanpa melawan lagi. Sementara itu, iblis darah kini tergeletak lesu di tanah. Auranya hilang bersama dengan senjata-senjata yang tersisa. Yun Xiao menatapnya. Dia berkata, aku tidak tahu berapa banyak esensi darah yang telah dia telan. Bagi seorang kultivator dari jalur darah, dia adalah harta karun yang tak ternilai. Tetapi bagiku, dia tak lebih dari material langka. Maka untuk saat ini akan kusimpan dia terlebih dahulu. Setelah selesai mengambil keputusan, Yun Xiao lalu berpindah ke sisi yang lain. Kini wajahnya tampak serius. Di depan matanya terlihat buah iblis yang melayang di udara. Aura iblisnya kini hilang sama sekali. Kalau bukan karena Yun Xiao adalah tuan dari monumen dewa, mungkin dia pun akan kesulitan untuk menemukan buah iblis ini di dalam monumen dewa. Saat pertama kali buah itu dipindahkan ke dalam monumen dewa, buah itu seolah sadar bahwa lingkungannya telah berubah. Jadi dengan sengaja, dia memutuskan untuk menyembunyikan auranya untuk melindungi dirinya sendiri. Kini, Yun Xiao menatapnya dalam-dalam. Yao Long muncul di sampingnya dan berkata, "Hei, apa kau benar-benar ingin menyentuh buah iblis itu?" Yun Xiao dengan santai menjawab, "Tentu saja. Buah ini hanyalah tiruan, tetapi aku tak ingin meremehkannya. Aku bahkan berpikir, bagaimana kalau aku menyerapnya dan memurnikannya sebagai sumber energiku?" Mendengar ini tubuh Yao Long bergetar hebat. Gila! Buah itu jelas adalah bagian dari klon iblis besar. Bukan hanya ki iblis biasa. Buah itu adalah ki iblis sejati. Kalau kau menyerapnya, kau mungkin akan tamat. Yun Xiao tersenyum licik. Aku juga khawatir kalau aku akan kehilangan kendali atas diriku. Tetapi rasa penasaranku jauh lebih kuat. Hei! Jangan bodoh. Kita tidak tahu sudah berapa lama iblis besar itu ditekan. Apa kau benar-benar ingin bunuh diri? Yao Long membentak. Tapi mata Yun Xiao berkilat tajam. Orang-orang di lautan formasi jiwa mengolah teknik iblis. Yusen Feng juga pernah mencuri tubuh Di Jun. Kalau aku bisa memurnikan buah ini, kekuatanku pasti akan melonjak drastis. Dan aku bahkan akan kebal terhadap serangan ki iblis. Yao Long terdiam. Kau sendiri sekarang sudah separuh iblis. Apalagi yang kau takutkan? Yun Xiao tertawa. Kalau kita tidak berani menantang bahaya, bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh? Mendengar itu Yao Long tampak suram. Ia tahu tabiat Yun Xiao. Sekali Yun Xiao memutuskan, maka tak akan ada yang bisa menghentikannya. Hei, kalau kau sampai berniat untuk berubah menjadi iblis sepenuhnya, jangan-jangan kau juga berniat untuk memurnikanku. Yao Long mulai ragu.
Mendengar pertanyaan itu, Yun Xiao justru tertawa dan melangkah ke arah buah itu. Dia berkata, "Haha, kalau begitu berdoalah semoga aku tidak melakukannya padamu." Yao Long terdiam. Dia hampir kehilangan harapan. Sementara itu, buah iblis kini terlihat bergetar seakan merasakan niat Yun Xiao. Melihat itu, Yun Xiao kembali tertawa. Dia segera mengunci ruang di sekitar buah iblis itu. Ki iblis sejati terbentuk dari awal kekacauan. Dao menjadi satu, satu menjadi tiga yang murni. Kekuatannya tak kalah dari Ki surgawi. Maka mari lihat seberapa dahsyatnya Ki iblis itu. Yun Xiao lalu mengulurkan tangannya. Aura hitam dari buah itu membentuk penghalang, tetapi pecah seketika. Telapak tangan Yun Xiao menembus buah iblis itu. Boom! Buah iblis meledak. Energi hitam tersebar ke segala arah. Cahaya iblis naik ke langit, menjelma menjadi sosok yang menyerupai Diye. Energi iblis melahap tubuh Yun Xiao, menempel di kulit. Tapi dia hanya tertawa, lalu meraih leher sosok itu. Kekuatan monumen dewa langsung menekan sosok iblis itu, dan tubuh iblis itu lalu retak seketika dan hancur, berubah menjadi kabut hitam yang kemudian menyusup ke dalam tubuh Yun Xiao. Yao Long pucat. Dia segera berubah menjadi wujud manusia. Dia mengeluarkan manik tulang naga di tangan dan esensi naga yang mengalir. Jika Yun Xiao menunjukkan tanda-tanda kerasukan, maka dia siap untuk menekannya. Seketika tubuh Yun Xiao berubah hitam pekat, diselimuti oleh energi iblis. Dia membuat segel, duduk bersila di udara dan kemudian masuk ke dalam dunia batinnya. Energi spiritual di dalam datiannya menyala, berubah menjadi karakter emas yang melindungi altar kesadarannya. Selama altar itu tidak hancur, maka Yun Xiao tidak takut pada Ki iblis. Meskipun tubuh emasnya juga aktif, tetapi Ki iblis ternyata terlalu kuat. Kilauan keemasannya mulai memudar, berganti dengan pola-pola aneh yang merayap di kulit Yun Xiao seakan menggerogoti tubuhnya. Mata Yun Xiao terbuka, merah seperti bulan darah. Dia meraung. Energi iblis meledak dari tubuhnya, membuat Yao Long terhempas jauh. Hehehe, kau pikir kau bisa memperdayaku? Kau terlalu meremehkanku. Tawa aneh keluar dari tenggorokan Yun Xiao. Wajahnya berubah menjadi garang, lalu perlahan menunjukkan rupa Diye. Yao Long terkejut. Dia segera melemparkan manik tulang naga ke udara, memancarkan cahaya hijau yang segera melingkupi tubuh Yun Xiao. Sambil melantunkan bahasa naga kuno, Yao Long mengguncang hati Yun Xiao dan mencoba mengusir pikiran jahat. "Tenang, aku baik-baik saja," kata Yun Xiao. Lalu mata ketiga di dahinya terbuka. Cahaya terang keluar. Pandangan iblis langsung lenyap. Yun Xiao berkata datar, "Ki iblis sejati ini adalah sumber dari klon Raja Iblis. Memurnikannya tak mungkin secepat itu. Sekarang aku bisa bertahan karena di dalam monumen dewa. Tapi kalau ini di luar, aku pasti kerepotan." "Hei, berhentilah main-main. Apa yang kau lakukan?" Yao Long panik dan memarahi Yun Xiao. "Hehe, kau terlalu percaya diri. Tahu aku adalah penguasa iblis, tetapi kau masih berani lancang." Suara Yun Xiao berubah lagi, dan pola hitam kembali menjalar di tubuhnya. Wajah Yun Xiao lagi-lagi berganti menjadi rupa Diye. Dengan suara dingin dia mengutuk,
Dasar serangga busuk yang lancang. Sosok Die melambaikan tangan. Lalu Ki Iblis menghantam manik tulang naga milik Yao Long. Cahaya hijau yang tadi melingkupi tubuh Yun Xiao seketika ternoda oleh Ki Iblis. Nafas naga pun padam. Serangan baliknya justru menusuk jiwa Yao Long, membuatnya gemetar dan mundur. Dia sekuat ini? Yao Long tampak pucat. Kekuatan iblis ternyata melampaui bayangannya. Rasa dingin kini menjalar di tulang punggungnya. Gila, dia benar-benar gila. Orang bodoh memang pantas untuk mati. Yao Long mulai mengutuk karena kesal. Kini tubuh Yun Xiao bergetar hebat. Wajahnya terus berubah bergantian. Yun Xiao, Die, Yun Xiao, Die, dan seterusnya. Jelas Yun Xiao saat ini masih berjuang untuk melawan Die, mengambil alih tubuhnya lagi. Sesaat kemudian Yun Xiao mulai membentuk segel di tangannya. Lalu cahaya putih muncul di telapak tangannya. Cahaya itu segera memancarkan perasaan hangat nan lembut. Itu adalah mutiara bulan laut timur yang kemudian muncul di tangannya. Lalu cahaya bulan mulai menyelimuti tubuh ilahi Yun Xiao, memusnahkan pola iblis yang menggerogoti kulitnya. Wajah Yun Xiao perlahan kembali menjadi normal. Ini agak sulit. Apa kau baik-baik saja? Kata Yun Xiao lalu kemudian melihat Yao Long yang tadi terkena serangan oleh Ki Iblis. Sulit bapakmu. Aku bahkan berpikir kau mati setelah ini. Jika di dalam monumen dewa saja sudah sesulit ini, apa kau bisa tetap sadar saat kau keluar nanti? Yao Long mengutuk dan marah. Yun Xiao sendiri menghela nafas. Dengan yakin dia berkata, tak ada yang didapat tanpa resiko. Ki Iblis ini berbahaya, tetapi manfaatnya juga luar biasa. Datianku dalam sekejap penuh, aku bisa naik ke peringkat berikutnya. Tubuh Yun Xiao mulai bersinar. Hanya dalam setengah bulan sejak dia mendapatkan air mata naga sejati dan naik ke bintang 2, kini dia sudah hampir menembus bintang 3. Energi Ki Iblis itu juga masih terus bergejolak seolah tak ada habisnya dan terus membanjiri datiannya. Yao Long mendengus lagi. Dasarmu tidak seimbang. Kau kehilangan lebih banyak daripada yang kau dapatkan jika seperti ini. Tiba-tiba, Yun Xiao lalu menatap Yao Long dengan tajam. Dia tiba-tiba berkata dengan penuh amarah. Sekali lagi kau bicara omong kosong, kubakar kau menjadi abu sebelum kau sempat menjadi iblis. Yao Long tercekat. Yun Xiao memang masih sadar, tetapi matanya menyimpan kekejaman yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Seolah-olah sifatnya mulai berubah. Selain itu sekarang, cahaya bulan di tubuh Yun Xiao juga terlihat semakin redup. Di tengah ketegangan itu, seberkas cahaya turun dari langit. Seorang wanita kini berada di hadapan Yun Xiao. Dia berkata, tenangkan pikiranmu. Dia tampak khawatir, lalu segera duduk bersila di depan Yun Xiao. Mendengar dan melihat wanita ini, jantung Yun Xiao berdebar. Orang yang ada di hadapannya tak lain adalah Luo Yunsang. Aroma tubuh Yunsang membuat Yun Xiao menjadi lebih rileks. Ditambah setelah Yunsang melepaskan teknik 9 yang dari tubuhnya dan menyatu dengan cahaya bulan milik Yun Xiao, aura iblis mulai diredam. Mutiara bulan yang ada di atas tangan Yun Xiao dan tadi hampir padam,
kini perlahan mulai memancarkan cahaya yang lebih terang. Kini seluruh tubuh Yun Xiao seolah diselimuti oleh cahaya fajar. Sinar matahari terbit berpadu dengan cahaya bulan, menenangkan badai iblis di dalam tubuh Yun Xiao. Pada dasarnya, memang bulan itu memancarkan cahaya matahari. Tanpa cahaya dari matahari, bulan pun tak akan bersinar. Yao Long tercengang melihat semua pemandangan itu. Dia tak pernah menganggap Yun Sang istimewa, tetapi kini dia menyadari bahwa Yun Sang memiliki nilai yang sangat besar. Yun Sang bahkan telah melangkah ke titik di mana dia bisa disebut sebagai seorang kultivator sejati. Kini ki iblis di dalam tubuh Yun Xiao perlahan mereda dan pikirannya pun kembali menjadi jernih. Yun Xiao masih terkejut, tetapi dengan segera dia menutup matanya dan mulai berkultivasi bersama Yun Sang. Dia tahu bahwa dia belum boleh lengah saat ini. Akhirnya, kedua cahaya tubuh dewa itu saling menyatu, berubah menjadi aura yang tenang dan menyebar ke sekitar. Yao Long terperanjat, tetapi akhirnya dia bisa bernafas lega. Energi iblis untuk sementara waktu telah ditekan. Meskipun bahaya masih mengintai, tetapi untuk saat ini semuanya dalam kendali. Satu hal yang membuat dia kesal itu adalah sifat nekat Yun Xiao. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pada akhirnya, Yao Long kembali ke wujud naga dan tetap mengawasi mereka berdua. Waktu terus berputar dan 3 bulan berlalu dalam sekejap. Kini Yun Xiao telah menembus bintang 5 dari ranah martial supreme. Ki iblis yang ada di dalam tubuhnya sudah sangat tenang, dan akhirnya Yun Xiao pun perlahan membuka matanya. "Kau sudah bangun," kata Yun Sang dengan tenang sambil menyeka keringat di dahinya. Dia menatap Yun Xiao dengan secercah kekhawatiran. Yun Xiao sendiri berbalik menatap Yun Sang dan hatinya bergetar. Melihat tatapan Yun Xiao, Yun Sang tersipu. Tapi dia kemudian pura-pura marah. "Aku bertanya padamu, apa kau tak mau menjawab pertanyaanku?" Yun Xiao segera sadar dan menjawab, "Ya, sekarang aku merasa jauh lebih baik. Tapi ini aneh, aku mengalami terobosan, tetapi kultivasimu tetap tidak bergerak. Apakah tubuh Dewa 9 yang milikmu memang sesulit itu untuk naik?" tanya Yun Xiao. Yun Sang lalu tampak menggelengkan kepala dan menjawab, "Guru dulu pernah bilang, setelah tubuh 9 yang mencapai puncak ranah martial supreme, aku harus pergi ke tempat tertentu untuk membuka pintu ke ranah berikutnya. Kalau aku tidak melakukannya, maka selamanya aku akan tertahan di titik ini." "Oh, di manakah tempat itu? Apakah itu berada di dalam istana Shen Xiao?" Yun Sang lalu tersenyum. Tepatnya memang berada di wilayah istana Shen Xiao, tapi bukan di dalamnya. Guru mengatakan bahwa ketika aku sampai di sana, aku akan mengetahui tempat itu secara otomatis. Yun Xiao lalu mengangguk. "Kalau memang begitu, maka aku akan pergi bersamamu ke sana." Yun Sang segera berkata, "Tidak perlu, karena ini adalah rahasia dari istana Shen Xiao. Orang luar tidak boleh ikut ke sana." Yun Xiao menatap tekad dari Yun Sang. Lalu pada akhirnya dia mengangguk. "Baiklah, kalau memang begitu, kamu harus berhati-hati. Formasi teleportasi terdekat ada di wilayah istana Dewa Darah, dan aku akan mengantarmu sampai ke sana." Yun Sang lalu mengangguk.
Sementara itu, Yao Long yang ada di atas, dia tampak bergumam. Masalah akan segera datang. Setelah mengatakan itu, Yao Long kemudian pergi dari tempat itu. Yun Xiao lalu melihat ke langit. Dia bisa merasakan bahwa ada seberkas cahaya yang turun juga saat ini. Di sana, Ding Ling Er muncul. Wajahnya sedikit memerah saat dia memberanikan diri untuk bicara. Jadi saudari Yun Sang juga ada di sini. Aku tidak tahu. Mengingat apa yang pernah terjadi, Yun Sang pun ikut tersipu. Suasana terasa sedikit kikuk. Namun Ding Ling Er pandai menjaga keadaan. Dia tetap tersenyum dan berkata, "Saudari Yun Sang dan Tuan Muda Yun, aku datang hari ini untuk mengucapkan perpisahan." Perpisahan? Yun Sang dan Yun Xiao kaget bersamaan. Ding Ling Er menahan rasa getir. Dia tetap tersenyum. "Aku sudah terlalu lama berada di dalam monumen dewa ini. Setelah pertempuran besar di kota Songyue, tak ada kabar dariku. Aku takut kamar dagang Tian Yuan kacau saat ini. Jadi, aku harus segera kembali." Yun Sang lalu bertanya dengan hati-hati, "Apakah hanya itu, saudari Ling Er? Atau adakah alasan lain?" Ding Ling Er tersenyum getir. "Alasan apa lagi?" Yun Sang buru-buru menjelaskan. "Tidak, maafkan aku hanya bertanya. Lagi pula tidak ada apapun antara aku dan juga Tuan Muda Yun." Mendengar itu hati Ding Ling Er semakin terasa perih. Ia menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Matanya terasa panas tetapi dia terpaksa menahan air matanya agar tidak keluar. Yun Sang sadar penjelasannya ternyata justru memperburuk suasana. Ia tergagap dan tak tahu harus mengatakan apa. Yun Xiao sendiri, dia menanggapi, "Kalian berdua akan pergi di saat yang sama. Kurasa tempat ini akan sedikit sepi. Tetapi itu mungkin baik untuk kultivasiku. Jadi, nikmatilah perjalanan kalian. Dan kalian tak perlu buru-buru untuk kembali." Mendengar itu, Ding Ling Er tertegun. "Jadi saudari Yun Sang juga akan pergi?" Yun Sang mengangguk. "Ya, aku lebih tenang sebenarnya kalau saudari Ding ada di sini. Karena kalau kita sama-sama pergi, siapa yang akan bersama dengan Tuan Muda Yun?" Mata Ding Ling Er memerah. Dia menyesali kecemburuannya. Lalu dia berkata dengan tegas, "Aku harus kembali mengatur kamar dagang Tian Yuan. Jadi, saudari Yun Sang, rasanya kamu harus tetap tinggal. Mungkin kamu harus menunda kepergianmu." Yun Sang menggelengkan kepala dengan tegas. "Tidak, kultivasiku tak bisa ditunda. Aku harus segera melangkah ke ranah berikutnya." Yun Sang sendiri merasa bersalah karena selama ini dia merasa kalau selama ini Yun Xiao yang terus menopang dirinya, sementara dia terus terhambat di dalam ranah martial supreme. Tubuh 9 Yang punya bakat dan potensi yang besar, tetapi sekarang macet di tengah jalan. Kalau dia tidak pergi, maka dia selamanya hanya akan menjadi beban. Jadi, satu-satunya jalan adalah pergi ke tempat gurunya dan melakukan terobosan. Dengan berat hati, Yun Sang memutuskan untuk pergi sekarang juga. Sementara Ding Ling Er pun sama. Kalau bukan karena urusan kamar dagang Tian Yuan, ia sejujurnya enggan untuk pergi. Kini keduanya saling menatap seolah mengerti perasaan satu sama lain. Lalu dengan suara berat Ding Ling Er berkata, "Kalau memang begitu, ayo kita pergi bersama." Yun Sang mengangguk dan berkata, "Ya,
Tujuan kita memang berbeda, tetapi kita tetap melewati formasi teleportasi di Istana Dewa Darah. Jadi jalan kita sama. Mari kita pergi bersama. Pada akhirnya mereka berdua bisa tertawa ringan. Yun Xiao yang melihat mereka berdua merasa dadanya terasa lapang, tak berat seperti sebelumnya. Seolah langit pun mendadak cerah. Tiba-tiba, di tengah situasi yang nyaman itu, terdengar sebuah suara di langit. Cinta musim semi, bunga berguguran dari langit, bersandar di pilar, melankolis, mimpi musim semi. Bam! Sebuah pukulan menghantam kepala Hao-Lian yang tadi bicara. Yang memukul itu adalah Mo Xiaochuan. Dia dengan segera berkata, "Sudah cukup. Tuan Muda Yun, silahkan dilanjutkan." Melihat kedua muridnya, Yun Xiao menghela nafas panjang. Kalau dia tetap berada di sana, maka kedua muridnya itu akan menggoda dirinya dan tidak akan ada akhirnya. Maka Yun Xiao akhirnya memutuskan untuk keluar dari monumen dewa. Di luar, Yun Xiao segera memeriksa tubuhnya. Kini, Ki Iblis sejati memang sudah ditekan oleh cahaya bulan. Tetapi entah sampai kapan itu akan bertahan. Situasi ini sesungguhnya menjadi sebuah kerugian bagi Yun Xiao karena dia selalu merasa was-was. Tapi di saat yang sama, kerugian selalu dibersamai oleh sebuah keuntungan. Keuntungan yang Yun Xiao terima juga sangat besar. Karena dalam waktu singkat, dia sudah naik 2 tingkat sekaligus. Dan tubuhnya kini makin tahan terhadap korosi Ki Iblis. Itu adalah sesuatu benefit yang tidak akan dia dapatkan kalau dia tidak menyerap Ki Iblis sebelumnya. Selain itu, Yun Xiao juga bisa merasakan kekuatan Dharma dari Ki Iblis itu, yang mana ini menjadi pondasi sekaligus peningkatan yang besar untuk Yun Xiao. Setelah memikirkan semua itu, Yao Long tiba-tiba kembali muncul di dekat Yun Xiao dan dia berkata, "Ada benda yang bisa memperkuat tubuh sucimu. Selama tubuhmu cukup kuat, maka Ki Iblis itu dapat ditekan. Tempatmu mendapatkan tubuh suci itu jelas memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah ini. Rasanya kau harus pergi ke sana." Yun Xiao mengangguk. "Ya, aku juga berpikir begitu. Mutiara bulan adalah harta dari Laut Timur. Konon kalau aku bisa mengumpulkan 24 mutiara bulan, maka itu akan membuka jembatan cahaya bulan. Dengan begitu, maka segala kelainan akan bisa ditekan." Yao Long tahu bahwa mutiara bulan itu akan menjadi solusi bagi Yun Xiao. Tetapi di sisi lain, mendengar apa yang dikatakan Yun Xiao, rasanya itu seperti rumor yang dilebih-lebihkan. Yao Long berkata, "Jangan terlalu berharap, kau harus selalu berhati-hati." Yun Xiao pun tersenyum santai. "Aku tidak terlalu berharap, aku hanya akan mencobanya agar aku tahu bagaimana efeknya. Kalau aku berhasil, maka masalah ini terselesaikan. Tapi kalau tidak, maka aku bisa mencari jalan lain." Mendengar optimisme dari Yun Xiao, Yao Long terdiam. Lalu setelah beberapa saat, Yao Long lalu berkata, "Kalau kau memang benar-benar ingin menantang iblis, pergi carilah Yu Sheng Feng. Kunci esensi iblis yang ada di tangannya adalah barang aneh yang mungkin bisa menjadi petunjuk untukmu." Yun Xiao pun tertawa kecil. "Ya, aku juga berencana untuk pergi ke sana. Yu Sheng Feng pasti kembali ke lautan formasi jiwa. Tapi sebelum itu, aku harus pergi ke kota bulan merah, lalu tanah suci wilayah timur. Di sana pasti ada banyak harta laut timur yang bisa aku dapatkan, termasuk mutiara bulan." Setelah mengambil keputusan itu, Yun Xiao menyimpan monumen dewanya,
Lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju ke istana Dewa Darah. Sepanjang perjalanan, Yun Xiao melewati area pemakaman tulang. Tempat yang dulunya makmur kini sunyi senyap. Segel-segel telah terbuka dan ki spiritual hilang. Tempat itu berubah menjadi tak berharga. Hanya belasan kultivator lemah yang tersisa di sana mencoba mencari peruntungan. Lalu di tengah jalan ketika sudah dekat dengan istana Dewa Darah, Yun Xiao mengeluarkan Dingling Er dan Yun Sang. Mereka bertiga berjalan bersama menuju istana Dewa Darah. Sesampainya di istana Dewa Darah, tempat itu sangat ramai. Ada banyak orang yang sedang berbincang. Sambil berjalan, Yun Xiao mendengarkan orang-orang itu, tapi sedikit sekali informasi yang bermanfaat. Dingling Er sendiri menatap dengan cemas. Kehancuran kota Song Yue tidak kalah dahsyatnya dari malapetaka iblis di pemakaman tulang. Tetapi tak seorang pun di sini membicarakan itu. Aku semakin khawatir pada kondisi kamar dagang Tian Yuan saat ini. Yun Xiao segera menenangkannya dan berkata, organisasi sebesar itu tak mungkin runtuh hanya karena absennya dirimu untuk beberapa waktu. Lagi pula, kurasa ayahmu pasti akan muncul dan menghandle situasi yang ada di sana. Wajah Dingling Er menjadi tegang. Jadi Tuan Muda Yun juga mengira kalau ayahku menyembunyikan kekuatannya. Yun Xiao menjawab, dia adalah orang yang mampu mendirikan perusahaan dagang sebesar itu. Maka Ding San jelas bukanlah orang biasa. Dan kematian Yuan Bo itu sungguh aneh. Dingling Er gemetar. Ia teringat dengan jelas bahwa sebelum jiwa Yuan Bo hancur, dia justru mencari Yun Xiao dan bukan mencari pertolongan ke menara 10.000 harta karun. Ada makna yang jelas di balik tindakan ini. Yun Xiao kini tampak menghela nafas dan berkata, tubuh Yuan Bo saat itu sudah hancur dan yang tersisa hanyalah jiwanya. Kalau dia tak berani datang ke menara harta karun, artinya di sana ada ancaman yang sebenarnya. Wajah Dingling Er menjadi pucat pasi. Spekulasi itu memang pernah terlintas di pikirannya, tetapi dia selalu menolak untuk percaya. Kini Yun Xiao mengatakan itu dengan lantang. Yun Sang sendiri terkejut dan berkata, Tuan Muda Yun, apakah maksudmu ayah saudari Ling Er bersembunyi di dalam menara 10.000 harta karun? Dingling Er kian membeku. Kata-kata Yun Sang yang lugas menusuknya lebih dalam daripada segala dugaan yang pernah ia pendam. Melihat wajah pucat dari Dingling Er, Yun Xiao berkata, Ling Er, jangan membebani dirimu. Saat kau kembali nanti, perhatikan semuanya dengan baik. Kalau tebakanku benar, kamar dagang Tian Yuan tidak akan goyah tanpamu. Sebaliknya, mereka akan semakin memperluas sayapnya. Yun Sang ragu. Tapi Tuan Muda Yun, kalau memang Tuan Ding San ada di sana, mungkinkah dia lolos dari susunan pengorbanan iblis besar itu? Yun Xiao mengangkat bahunya. Dia berkata, mungkin tidak. Kalau dia hadir, klan iblis itu tak mungkin melukainya. Saat itu keadaan kacau dan kita pergi duluan. Berita setelah kejadian itu bisa saja diblokir oleh serikat pedagang. Perjalanan ini penuh lika-liku. Aku pun tak bisa berspekulasi lebih jauh. Dingling Er segera mengatur nafasnya dan kemudian dia bicara. Kota Song Yue hancur. Serikat pedagang pasti terguncang. Hal sebesar itu tak mungkin ditutupi. Apalagi Tuan Muda Sekte Pedang juga ikut terseret di dalamnya. Mungkin badai besar akan menyusul di belakang.
Sebagai seorang yang telah lama memimpin urusan kamar dagang, Dingling Er bisa memahaminya dengan jelas. Dia lalu melanjutkan, "Aku akan kembali. Kalau memang benar seperti yang dikatakan oleh Tuanmu Dayun, maka aku bisa melepaskan beban ini. Tapi, kalau memang ayahku yang membunuh Tuan Yuanbo, Tuanmu Dayun, apa yang akan kamu lakukan?" Suasana kembali menjadi tegang. Yun Xiao dan Yun Chang sama-sama terdiam untuk beberapa saat, sampai akhirnya Yun Xiao berkata dengan suara berat, "Hutang Yuanbo harus dibayarkan. Tetapi kalau memang ayahmu pelakunya, aku bisa mengampuni nyawanya, meskipun aku akan pastikan bahwa dia membayarnya dengan harga yang mahal." Mata Dingling Er memerah. Itu adalah kemungkinan yang paling ia takutkan, melihat Yun Xiao akan melawan ayahnya dalam pertarungan. Tapi Dingling Er tahu akan situasinya, jadi dia dengan segera berkata, "Terima kasih Tuanmu Dayun. Terima kasih atas kebaikanmu." Yun Xiao menghela nafas dan berkata, "Ya, semua ini hanyalah dugaan. Mungkin semua tidak seperti yang kita bicarakan. Tetapi apapun yang terjadi, Ding San tetap ayahmu. Aku akan berusaha menahan diri kalau aku bertarung dengannya." Ling Er menunduk, tersedak, dan pada akhirnya mengangguk pelan. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka tiba di area susunan teleportasi di Istana Dewa Darah. Di sana total ada 5 formasi, 4 kecil dan 1 besar. Orang-orang berdesakan, berkumpul untuk patungan agar bisa melewati formasi teleportasi. Tiba-tiba seorang kakek pendek berotot menghampiri Yun Xiao dan yang lain. Dia tersenyum ramah dan berkata, "Adik kecil, kalian bertiga mau kemana?" "Bukan urusanmu, cari saja orang lain," kata Yun Xiao dengan datar. Kakek itu tampak melongo sebentar. Lalu dia menyeringai. Giginya tampak kuning. Dia berkata, "Sungguh gaya seorang tuan muda. Apalagi ada 2 nona ini yang kelas atas. Kakek tua miskin ini tak sanggup untuk membayar teleportasi. Apakah kalian berkenan membawa kakek tua ini bersama kalian?" Tatapan Yun Xiao menjadi dingin. "Kalau memang tak mampu membayar, jangan ikuti kami. Pergilah pengemis." Kakek tua itu pura-pura terkejut. "Hei nak, tak punya belas kasihan sedikit pun. Sedikit saja energi positif bisa membuat suasana menjadi lebih baik. Dunia ini butuh kepedulian." Mendengar itu Yun Sang tertawa. "Orang tua ini cukup lucu. Kamu mau kemana, kek? Kalau kita searah, kami bisa membawamu pergi." Mata kakek itu tampak licik. Dia berkata, "Kemana saja? Kemanapun adik berdua mau pergi, aku akan ikut." Yun Xiao merasa lelah dan dia hendak menjawab. Tetapi tiba-tiba suara menggelegar terdengar dari langit. "Diam semua. Ini adalah tempat teleportasi, bukan pasar. Siapa yang masih berbisik atau siapa yang hendak kabur, batu primordialnya akan disita. Teleportasi akan dibatalkan. Yang belum membayar, siap-siap kena denda 10 kali lipat." Orang itu adalah seorang pengawas dari Istana Dewa Darah. Tatapannya tampak dingin. "Cepat baris dengan rapi. Kalau kudapati ada yang masih berbisik, kalian harus membayar 2 kali lipat." Kerumunan langsung terdiam. Meski Istana Dewa Darah sudah melemah, sisa kekuatannya masih cukup untuk menekan banyak orang.
Para penjaga mengumpat kasar, meludah ke tanah. Dasar miskin, mau teleportasi tapi tak punya uang. Kalau tak mampu, kenapa tidak kalian terbang saja? Tatapan salah seorang penjaga lalu kemudian menyapu semua orang dan jatuh ke arah Ding Ling Er dan Yun Sang. Dia tampak menelan ludah. Wajahnya seketika berubah menjadi mesum. Dia lalu melihat ke arah Yun Xiao yang ada di tengah. "Hei, kau bocah." Semua mata kini terarah pada Yun Xiao. Laki-laki tua yang tadi mendekati Yun Xiao pun dia melirik dan kemudian seakan mengatakan selamat tinggal. Lalu dia cepat-cepat menyelinap di tengah kerumunan. Yun Xiao mengangkat kepala dan mengerutkan kening. Dia berkata, "Aku." Penjaga itu mendengus, melambaikan jari telunjuknya. Dia memanggil Yun Xiao agar mendekat. Tapi Yun Xiao dengan malas berkata, "Kalau ada urusan denganku katakan saja. Aku malas berjalan ke sana." Kerumunan orang terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Yun Xiao akan seberani itu menantang orang dari Istana Dewa Darah. Apalagi ini adalah wilayah mereka. Mata penjaga itu menyipit dan menjadi dingin. "Tunggu dulu, kau tampak familiar. Sepertinya aku pernah melihatmu." Yun Xiao mencibir, "Kau pasti salah ingat. Aku bahkan tak pernah melihatmu. Mungkin ingatanmu jelek." Penjaga itu tampak menyeringai. Sudahlah. Tak masalah. Ku beritahu padamu bahwa saat ini Istana Dewa Darah kekurangan orang. Kalau kau mau bergabung, serahkan dua wanita itu. Aku pastikan hidupmu akan terjamin di sini. Mata Ding Ling Er dan Yun Sang membeku. Mereka penuh dengan amarah. Sementara Yun Xiao dia mencibir. Bergabung dengan Istana Dewa Darah? Simpan saja mimpimu. Aku tak tertarik. Mulut besar. Kau memang cari mati, anak muda. Kau seharusnya tahu bahwa kau tak akan mati kalau kau tidak pergi ke kandang singa. Paham? Aura penjaga itu melonjak, mencapai puncak ranah martial supreme. Yun Xiao justru tertawa. Kau sendiri tahu pepatah itu, lantas kenapa kau masih tidak menjaga sikapmu? Dasar anak muda yang sombong, bersiaplah untuk mati. Penjaga itu langsung melayangkan pukulan penuh dengan niat membunuh ke arah Yun Xiao. Saat sudah dekat, Yun Xiao memiringkan tubuhnya dan menghindar. Lalu dengan santai dia mengayunkan tangan dan menghantam wajah penjaga itu. Giginya rontok. Tubuhnya langsung membentur tanah dengan keras. Retakan panjang puluhan meter merekah di lantai hingga mendekati tempat susunan teleportasi. Padahal semua itu terbuat dari material kelas 6. Kerumunan orang yang melihat semua itu terbelalak. Para penjaga lain dari Istana Dewa Darah pun syok. Sementara kakek yang tadi mendekati Yun Xiao kini tampak terkejut dan ekspresinya pun serius. Dia melihat dari kejauhan. Boom! Sekali lagi Yun Xiao menendang tubuh penjaga itu, membuatnya terpental jauh. Lalu dengan wajah sedingin es, Yun Xiao melangkah ke arah formasi teleportasi. Aku ada urusan mendesak. Aku akan memotong antrian. Adakah yang keberatan? Tatapannya tajam, membuat semua orang merasa ketakutan. Tidak sama sekali. Silakan. Penjaga teleportasi itu gemetar, senyumnya terlihat kaku. Baguslah. Aku tidak punya Primordial Stone. Apa yang harus kulakukan? Kata Yun Xiao yang bertanya dengan tenang, tetapi suasananya bagaikan pisau yang tajam.
Tak masalah, Tuan Muda, silahkan. Kita semua pengembara dan pasti kita pernah mengalami kesulitan. Kami senang bisa membantu, katanya dengan ketakutan. Oh begitu, baguslah. Yunxiao lalu memberi isyarat pada Dingling Er dan Yunsang untuk masuk ke dalam formasi teleportasi. Mereka berada di dua formasi teleportasi yang berbeda. Yunxiao tersenyum tipis dan melambaikan tangan, wujud perpisahan. Kedua wanita itu diliputi rasa enggan, tapi keduanya tetap tersenyum samar, menahan emosi di dalam hati mereka. Setelah itu formasi teleportasi mulai bergetar. Sinar cahaya teleportasi menelan Dingling Er dan Yunsang. Tunggu, berhenti. Suara gemuruh turun dari langit. Cahaya darah menghantam ke bawah dan menekan dua susunan teleportasi. Wajah Yunxiao berubah. Kalau susunan teleportasi dihentikan seperti ini, maka mereka berdua tidak akan bisa pergi. Yunxiao mengeluarkan pedang musim gugur 1000 tahun, lalu menebasnya dengan cahaya dingin. Cahaya pedang dan lautan darah berbenturan. Ledakan terjadi dan pada akhirnya lautan darah mulai menghilang. Susunan teleportasi kembali aktif. Yunxiao berkata, "Pergilah dan jangan kembali. Aku baik-baik saja." Dingling Er dan Yunsang pada akhirnya menghilang dari tempat itu. Formasi teleportasi berhasil diaktifkan dengan sempurna. Setelah itu terdengar lagi sebuah suara penuh dengan amarah. "Li Yunxiao, kau masih hidup!" Langit serasa berguncang dan sosok Dewa Darah muncul. "Hahaha, surga membantuku. Kau datang ke tempat ini dan aku akan mengambil apa yang kau ambil dariku." Kerumunan yang ada di sana seketika menjadi pucat. Identitas orang ini jelas semua orang tahu. Dia adalah Dewa Darah. Sementara itu Yunxiao sendiri dia tampak menelan pil, lalu menyerap Primordial Stone tingkat tinggi. Ki-nya dengan cepat pulih. Tatapannya kini berubah dingin. Yunxiao memaki. "Kau mengacau. Apa kau sakit jiwa, orang tua?" Orang-orang pun tercengang. Di depan Dewa Darah, Yunxiao masih berani bersikap sombong. Mata Dewa Darah menyipit. "Bakatmu memang besar. Aku tak akan membunuhmu, tapi sekarang serahkan iblis darah dan monumen dewa itu padaku. Aku akan mengampuni nyawamu." Yunxiao menyeringai. "Kau ingin ini? Ambillah." Dia mengangkat tangannya, lalu monumen Dewa Darah muncul, memancarkan cahaya kuning bumi. Pola-pola kuno mulai berkilauan. Yunxiao lalu melemparkannya. Kekuatan bumi menyebar, menekan langit dan bumi. Monumen dewa menghantam Dewa Darah. Bersamaan dengan itu, Yunxiao juga melepaskan 5 pedang bintang dingin langit utaranya, dan lautan Ki Pedang memenuhi udara. Semuanya bergerak bersama. Melihat kekuatan itu, Dewa Darah terkejut. Tanah bernafas? Tidak mungkin. Dewa Darah bisa merasakan aura dari tanah bernafas yang berasal dari monumen dewa. Jujur, Dewa Darah tampak ragu. Dia enggan percaya kalau Yunxiao sudah menaklukkan iblis darah miliknya. "Bajingan kecil, kau sudah kuberi kesempatan, tetapi kau malah mencari mati. Maka hari ini aku akan mengirimmu langsung ke neraka." Lautan darah menyebar dari tubuh Dewa Darah. Cakar iblis raksasa menyambar dan merobek langit. Boom! Monumen dewa bergetar, menelan lautan darah. Sejak mendapatkan tanah bernafas, kekuatan wilayah milik Yunxiao telah berlipat ganda. Sementara itu, wajah Dewa Darah kini menegang.
Gravitasi dari monumen dewa membuatnya sulit untuk bergerak. Senjata tingkat transenden itu jelas bukan kekuatan yang bisa ia remehkan. Dewa Darah menghilang dalam sekejap. Lalu muncul lagi tepat di depan Yun Xiao. Pedang bintang dingin kini berubah menjadi formasi dan mengurungnya. 5 pedang itu menebas titik vital Dewa Darah dari segala arah. Ah, bocah sialan! Dewa Darah meludahkan darah. Butiran darah menabrak pedang-pedang itu. Ledakan terus terdengar. Salah satu pedang terpental dan 4 lainnya ikut runtuh. Mereka semua kembali ke sisi Yun Xiao dan membentuk barisan pertahanan. Benturan pertama saja sudah cukup untuk membuat semua orang gemetar. Di mata orang-orang itu, justru kini Dewa Darah adalah sisi yang ditekan, membuat mereka terperangah dan tak percaya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa melawan Dewa Darah yang berada di tingkatan Martial Sovereign bintang 6? Orang-orang dari istana Dewa Darah yang berjaga tampak basah oleh keringat dingin. Dewa Darah pun kaget. Matanya menyala penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin serangan-serangannya bisa ditahan oleh Yun Xiao? Dibingungkan oleh fakta yang ada di depan matanya, Dewa Darah lengah dan monumen dewa kembali menghantamnya. Dewa Darah mendengus. Tubuhnya meledak menjadi cahaya darah. Dia mundur dengan cepat. Dia tak mau berurusan terlalu lama dengan monumen dewa di tempat ini, karena kerusakannya tentu akan merugikan istana Dewa Darah sendiri. Di kejauhan Dewa Darah berseru, "Kalau kau berani melawanku, datanglah, ikuti aku. Kalau tidak, semua rahasiamu akan terbongkar di sini." Yun Xiao tahu maksud dari Dewa Darah. Dia segera menyingkirkan monumen dewa dan segera melesat mengejar Dewa Darah tanpa ragu. Dalam sekejap, keduanya berhenti ribuan mil jauhnya. Kini mereka melayang di atas tanah pemakaman. Aku benar-benar penasaran dengan identitasmu. Artefak tingkat 9, monumen transenden, 2 orang Martial Sovereign di sisimu. Aku tahu dunia ini memang luas, tapi aku tak bisa menebak asal-usulmu. Apa kau sesungguhnya adalah keturunan dari keluarga penyendiri? Suara Dewa Darah terdengar berat. Yun Xiao pun tertawa. Anggap saja begitu. Kalau kau tahu itu, lantas apa kau akan melepaskanku sekarang? Dewa Darah berseru. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Yun Xiao pun dengan santai berkata, kalau memang begitu, untuk apa kau bertanya? Ayo, langsung saja bertarung. Cahaya menyala dari monumen dewa. 2 sosok melompat keluar. Sao Huang Haolian mendengus marah. Ah, kau lagi, hantu tua berambut merah. Saat aku sedang menembus kesempurnaan, kau datang dan menggangguku lagi. Segera tinju merah menyala di tangannya. Niat membunuh meluap-luap. Mu Xiaochuan, dia juga sudah menghunus pedang penghancur iblis. Berdiri dingin bagaikan bilah baja. Wajah Dewa Darah mengeras. Bahkan istana Dewa Darah sendiri hanya punya segelintir artefak tingkat 9. Dunia ini sungguh tidak adil. Tetapi hari ini aku akan membuat keadilan untuk diriku sendiri. Teknik bayangan darah, kata Dewa Darah yang kemudian meledakkan diri menjadi 3 klon. Masing-masing bergerak cepat kilat, menyerang Yun Xiao, Mo Xiaochuan, dan Sao Huang Haolian. Tubuh Yun Xiao dalam sekejap berubah menjadi petir. Dia menghindari serangan itu. Sementara Sao Huang Haolian, dia terlalu lambat. Dia terkena pukulan dan terpental sejauh ratusan meter. Sementara Mo Xiaochuan, dia berhasil menahan serangan itu dengan pedangnya, tetapi tetap terdorong sejauh puluhan meter. 3 bayangan bergabung kembali menjadi 1. Aura Dewa Darah kembali melonjak. Ki Kaisar menindih seluruh langit. Sekuat apapun kau bocah,
kau tetap berada di bawahku. Telapak tangannya menekan ke arah Yun Xiao. Aura ranah ke-9 menekan tubuhnya. Langit kini memerah. Lautan darah turun dari atas, menggulung, mengepung Yun Xiao dan Mo Xiaochuan. Gelombang niat membunuh dari Dewa Darah menelan dunia. Dia berusaha memurnikan mereka semua hidup-hidup dengan noda darah miliknya. Ledakan demi ledakan memenuhi langit, tapi monumen dewa kini bersinar, menghancurkan lautan darah bagaikan kertas yang rapuh. Tekanan Ki Kaisar hanya berlaku untuk kultivator, tapi di hadapan senjata transenden, Ki itu bahkan tak memberikan dampak apapun, kata Yun Xiao dengan santai. Mo Xiaochuan juga menghunuskan pedang. Pedang iblis berdengung, membelah lautan darah yang ada di sekitarnya. Kalau kau mau bertarung, lakukan dengan benar. Main kotor seperti ini tak ada gunanya. Setelah itu monumen dewa kembali berubah wujud menjadi gunung kecil, menghantam turun dan melumat Dewa Darah. Wajah Dewa Darah memerah karena murka. Dia membakar esensi darahnya, lalu tangan kirinya meledak menjadi api merah. Tinju mau diluncurkan. Senjata transenden di tangan sampah sepertimu tak ada artinya. Benturan berikutnya terjadi. Monumen dewa terpental balik. Gelombang balik itu menghantam Yun Xiao. Tubuhnya terguncang. Mulutnya memuntahkan darah dan kulitnya memancarkan cahaya keemasan. Tubuhku berubah, pikir Yun Xiao. Ia merasakan bahwa teknik tiran justru terpicu oleh pertempuran hidup dan mati ini. Dewa Darah sebaliknya, semakin percaya dirilah dia. Tinju dan cakarnya menyapu lautan pedang Mo Xiaochuan dan menghancurkannya seketika. Kekuatan Dewa Darah memang setingkat lebih tinggi daripada ahli biasa. Yun Xiao hendak memanggil monumen dewa lagi, tetapi tubuhnya kini bergetar. Dia bisa merasakan Ki Iblis yang telah lama ia tekan mendadak menjadi liar, mengubah tubuhnya menjadi hitam bersama dengan munculnya pola di sekujur tubuhnya. Wajah Yun Xiao berubah. Kini mata ketiganya pun terbuka. Ternyata aku lupa. Kau adalah budak iblis. Suara Yun Xiao kini berubah sepenuhnya menjadi suara Diye. Dewa Darah terperanjat. Wajahnya kini memerah dan bercampur dengan warna hitam. Ki Darah telah dinodai oleh Ki Iblis. Tidak, jangan. Diam. Apa yang kau lakukan? Teriak Dewa Darah dengan panik. Aku ingat sekarang. Saat Dijia lari, kau terkena racun iblis. Ki primordial iblis sejati masih bersemayam di dalam tubuhmu. Dan sekarang di hadapan rajamu ini, kau tak bisa lagi menyembunyikannya. Tawa Yun Xiao atau Diye bergema menyeramkan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dewa Darah mundur gemetar. Tubuhnya diselimuti oleh pola hitam yang terus menjalar. Li Yun Xiao, siapa kau sebenarnya? Budak darah, berlutut di hadapan tuanmu. Suara Diye kembali keluar dari mulut Yun Xiao. Jeritan ngeri pecah. Dewa Darah tak kuasa menahan. Pilihan terbaik untuknya adalah melesat pergi meninggalkan tempat itu. Dia kabur sejauh-jauhnya. Li Yun Xiao tampak menatap punggungnya, mendengus dingin. Kabur begitu saja. Jadi, iblis di dalam tubuhmu masih belum mengambil alih sepenuhnya. Sementara itu, Shao Huang Haolian datang. Wajahnya pucat. Tuan Muda Yun, kamu membuat Dewa Darah lari. Tidak mungkin. Tunggu. Mata ketiga itu dan tubuhmu. Ini iblis besar. Apa kau masih Tuan Muda Yun? Pupil matanya mengecil ketakutan. Yun Xiao hanya menyeringai aneh. Lalu dia menoleh ke arah samping,
melihat Mo Xiaochuan dan berkata dengan dingin, "Xiaochuan, singkirkan pedangmu itu." Mata Mo Xiaochuan memadat. Dia tahu bahwa ada yang salah. Dalam sekejap dia bersiap. "Jawab aku, kau Tuan Muda Yun atau iblis?" Yun Xiao mencibir, "Siapapun aku, apa kau berani membunuhku? Kalau kau menusuk jantungku, bocah ini akan mati. Tapi aku, Raja Iblis, tidak akan pernah mati." Belum sampai sosok Diye itu selesai bicara, pedang Mo Xiaochuan kini sudah menusuk punggungnya. Dia hanya berhenti dengan jarak sehelai rambut dari jantung yang ada di dalam tubuh Yun Xiao. Gelombang kekuatan pedang menusuk tubuh itu membuat wajah Yun Xiao berubah-ubah menahan rasa sakit. "Apa yang kau lakukan? Aku tuanmu. Kau berani membunuhku." Yun Xiao dan iblis itu meraung, suara mereka tercampur. Mo Xiaochuan menatap tajam. "Aku benci mendengar ocehanmu. Pedang ini disebut penghancur langit pembilas iblis. Sepertinya memang ditakdirkan untuk menghancurkan kalian para iblis. Kalau kau bukan iblis, buktikan. Tunjukkan mutiara bulan laut timur yang ada padamu." Wajah Yun Xiao bergetar hebat. Jelas dia tampak ragu. Tetapi kemudian tangannya mulai bergerak sendiri. Mutiara biru berkilau muncul di telapak tangannya. Cahaya dari mutiara itu semakin lama semakin terang, sampai pada akhirnya wajah Yun Xiao dipenuhi dengan rasa takut. Ia meraung, bukti bahwa itu adalah sosok Diye. Tetapi, meski begitu, saat ini tangan kanannya berada di luar kendali Diye. Itu adalah kehendak Yun Xiao sendiri. Mo Xiaochuan lalu mengayunkan pedangnya, menghantam bahu Yun Xiao, dan gelombang esensi pedang menyapu, menekan iblis yang kian menggila. Perlahan, Yun Xiao kembali menjadi normal. Ia menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya tampak serius. Tak kusangka iblis ini begitu kuat. Ki iblisnya jauh lebih murni daripada budak iblis biasa. Aku memang terlalu gegabah. Mo Xiaochuan lalu menarik pedangnya dan tampak lega. Untung masih ada mutiara bulan dan pedangku. Untuk melawan iblis ini, Tuan, kedepannya kamu harus membawa Nona Yun Sang selalu bersamamu. Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Ya, aku menantikan saat dia bangkit sepenuhnya. Mungkin nanti dia bisa membantuku untuk menaklukkan iblis ini. Tapi untuk sekarang, aku harus mengumpulkan 24 mutiara bulan secepatnya. Dewa Darah sudah kabur. Kita juga harus pergi sekarang. Mo Xiaochuan dan Shao Huang Haolian lalu masuk ke dalam monumen dewa. Sementara Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke lokasi teleportasi. Di sana, para penjaga teleportasi yang terluka parah akibat bentrokan sebelumnya masih sibuk. Keributan besar terjadi, tapi seketika semua hening ketika Yun Xiao datang. Ratusan pasang mata menatap. Semua tampak pucat dan takut. Dewa Darah pergi duel, tetapi kini yang kembali hanya Yun Xiao. Semua orang tahu artinya, tapi tak ada yang berani berkata-kata. Yun Xiao tampak mendarat di tengah susunan teleportasi. Dia berkata, "Kirim aku ke kota bulan merah." Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Dengan segera, penjaga mengaktifkan formasi dan mengirimkan Yun Xiao. Sesaat kemudian Yun Xiao pun akhirnya tiba di kota bulan merah. Matanya tampak dipenuhi nostalgia. Entah sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku datang ke kota ini. Dan begitulah kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Wow, ceritanya sudah sangat panjang. Jadi terima kasih untuk yang mendengarkan sampai akhir. See you again di next video dan bye.